Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang organ pencernaan makanan pada manusia. Sebelum kita bahas apa saja organ pencernaan makanan pada manusia, sebelumnya kita akan membahas proses pencernaan makanan. Proses pencernaan makanan terbagi menjadi dua. Yang pertama, pencernaan makanan secara mekanis. Pencernaan makanan secara mekanis terjadi di dalam mulut dan kerongkongan. Makanan dihaluskan oleh gigi dengan cara dikunyah agar mudah ditelan. Yang kedua, pencernaan makanan secara kimiawi. Proses kimiawi terjadi di dalam mulut, lambung, dan usus. Proses ini dilakukan oleh enzim. Enzim berguna untuk memudahkan makanan terurai sehingga mudah diserap oleh tubuh. Selanjutnya, organ pencernaan manusia. Organ pencernaan manusia ada 5, yaitu rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Yang pertama, rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan air liur. Gigi berfungsi untuk mengunyah makanan agar menjadi halus dan lembut. Makanan yang halus dan lembut akan mempermudah pencernaan. Gigi manusia dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama gigi seri, yang berfungsi untuk memotong atau menggigit makanan, dan yang kedua gigi taring, berfungsi untuk merobek atau mengoyak makanan. Yang ketiga gigi geraham, berfungsi untuk menggilas atau mengunyah makanan. Di bagian dasar rongga mulut terdapat lidah. Lidah berfungsi untuk mengecap rasa makanan, juga untuk mengatur letak makanan saat dikunyah dan membantu menelan makanan. Permukaan lidah dapat mengecap 4 rasa, yaitu rasa manis, pahit, asam, dan asin. Dalam rongga mulut juga terdapat kelenjar ludah. Kelenjar ludah menghasilkan air ludah yang dapat membuat makanan mudah untuk dicerna. Jadi, proses pencernaan makanan dimulai dari mulut. Di dalam mulut, makanan akan dikunyah oleh gigi. Hal ini agar makanan mudah ditelan. Kemudian, makanan dibasahi oleh air liur. Selanjutnya, yang kedua, kerongkongan. Kerongkongan berbentuk tabung memanjang. Kerongkongan menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Jadi setelah dikunyah dan ditelan, makanan masuk ke dalam kerongkongan. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan otot. Gerakan otot ini berupa tekanan dan dorongan makanan hingga masuk ke lambung. Gerakan otot ini disebut gerak peristaltik. Jadi gerak peristaltik adalah gerakan tekanan dan dorongan yang menyebabkan makanan terdorong menuju lambung. Selanjutnya yang ketiga, lambung. Setelah dari kerongkongan, makanan akan menuju ke lambung. Lambung terletak di rongga perut sebelah kiri atas. Jadi, makanan ditelan menuruni kerongkongan menuju lambung. Cairan lambung mengandung zat kimia yang disebut getah atau asam dan enzim. Enzim mengubah makanan menjadi sari-sari makanan. Kelenjar pada dinding lambung menghasilkan getah lambung. Getah lambung mengandung enzim dan bersifat asam. Yang pertama, enzim pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Yang kedua, enzim renin berfungsi mengendapkan protein susu menjadi kasein. Yang ketiga, asam klorida berfungsi membunuh kuman dan mengasamkan makanan. Selanjutnya yang keempat, usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, usus 12 jari, yaitu yang merupakan muara dari saluran hati dan saluran pankreas. Yang kedua, usus kosong. Dari usus 12 jari, makanan dialirkan ke usus kosong, dan di dalam usus kosong, makanan mengalami proses pencernaan kimiawi. Yang ketiga, usus penyerapan. Di bagian usus penyerapan terjadi penyerapan sari-sari makanan yang dilakukan oleh pembuluh darah. Kemudian sari-sari makanan diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah. Jadi dari lambung, makanan masuk ke dalam usus halus. Di dalam usus halus, sari-sari makanan diserap ke dalam darah. Selanjutnya yang kedua, usus besar dan anus. Makanan yang telah diserap sarinya kemudian masuk ke dalam usus besar. Dalam usus besar, sisa makanan mengalami pembusukan.
Kemudian sisa makanan tersebut dikeluarkan melalui anus dalam bentuk tinja atau feses. Jadi, bagaimana jika salah satu organ itu terganggu? Apa yang akan terjadi? Jadi, bakteri, virus, jamur, dan cacing dapat menyebabkan alat pencernaan terganggu. Penyakit yang disebabkan oleh serangan makhluk tersebut yaitu sakit gigi, cacingan, atau muntaber. Ada pula gangguan fungsi pencernaan. Penyebabnya bisa terlambat makan, kekurangan makan, atau kekurangan minum. Penyakit yang muncul diantaranya sakit mah, busung lapar, dan sembelit. Nah, bagaimana agar organ atau alat pencernaan kita tetap sehat? Caranya, kamu harus memelihara kebersihan mulut, tangan, serta makanan yang dimakan. Jangan terlalu sering makan makanan yang terlalu panas atau dingin. Selain itu, jangan terlalu sering makan makanan pedas, makanan yang terlalu asam, dan makanan yang diawetkan. Baiklah, cukup sekian video kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.